Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi pembahasan soal ya pretest PPG dalam jabatan ataupun prajabatan 2023. Untuk teman-teman yang akan berjuang ya mengikuti pretest PPG wajib menyimak channelnya Kak Furkon karena sudah terdapat banyak sekali bocoran soal pretest PPG yang wajib teman-teman ketahui tentunya tentang pedagogik. Kalau sesuai mapel itu sebenarnya nggak masalah ya. Kalau pedagogiknya agak hafalan-hafalan sedikit ya untuk semua mapel itu kurang lebih sama ya. Teman-teman bisa belajar tentang soal-soal yang Kak Furkon bahas nantinya. Tapi sebelum Kak Furkon ke pembahasan soalnya, Kak Furkon ingatkan untuk teman-teman yang baru saja bergabung ya atau baru saja menemukan video ini di channelnya Kak Furkon, silakan ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkon mengupload pembahasan soal terbaru ya seputar peritas BPG. Oke, mantap jiwa. Ada tiga soal yang bakalan Kak Furkon bahas. Di sini soal pertama, soal kedua, dan ini soal ketiga. Oke. Untuk soal pertama, teman-teman bisa pahami di sini. Coba dulu nggak masalah teman-teman ya. Tentang perkembangan kognitif ya teman-teman. Ada perkembangan kognitif seseorang anak terjadi saat berinteraksi dengan lingkungan. Nah, ini sudah Kak Furkan tandai ini perkembangan kognitif. Oke. Berarti kalau kognitif lebih ke teorinya Piaget ya, teman-teman. Oke, Piaget. Oke. Kalau kognitif itu biasanya Piaget. Seorang anak terjadi saat berinteraksi dengan lingkungan. Oke, berinteraksi ya. Ada poin di sini ada kata-kata interaksi. Oke. Lah, ketika berinteraksi, anak itu memperoleh skema, yaitu kategori pengetahuan yang membantu dalam menginterpretasi dan dunia. Proses penambahan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada itulah adalah di sini interaksi informasi baru ya, informasi baru ke skema yang sudah ada. Ini bagian dari apa? Ah, Lah, untuk materinya teman-teman bisa pahami di sini ada perbedaan antara asimilasi dan akomodasi. Kalau asimilasi itu adalah proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep, pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada. Ini ya. Skema ada kata kunci di sini asimilasi. Skema sudah ada. Jadi ada semacam penambahan informasi ya tentu. Asimilasi dipandang sebagai suatu proses kognitif yang menempatkan dan mengklasifikasikan kejadian atau rangsangan baru dalam skema yang telah ada. Proses asimilasi ini berjalan terus. Asimilasi tidak akan menyebabkan perubahan pergantian skema, melainkan perkembangan skema. Nah, seperti itu. Jadi, perkembangannya intinya. Kalau akomodasi itu adalah menghadapi rangsangan atau pengalaman baru. Seorang tidak dapat mengasimilasikan pengalaman baru dengan skema yang telah dipunyai. Pengalaman yang baru itu bisa jadi sama sekali tidak cocok dengan skema. Oke, jadi ini kalau tadi kan bercampur ya. Ini ada kata-kata tidak cocok. Jadi benar-benar katakanlah baru ya, baru banget dengan jika dibandingkan dengan sesuatu yang informasi yang didapatkan sebelumnya tentunya ya. Nah, di sini dalam keadaan demikian orang akan mengadakan akomodasi. Akomodasi terjadi untuk membentuk skema baru yang cocok dengan rangsangan yang baru atau memodifikasi skema yang telah ada sehingga cocok untuk rangsangan itu. Oke, jadi kalau skema yang ada itu lebih ke asimilasi maupun akomodasi itu berarti hal baru, tapi kalau asimilasi bisa bercampur karena di sini informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Berarti jawabannya yang asimilasi bukan akomodasi ya, teman-teman ya. Oke, mantap jiwa ya. Oke, lanjut kita ke soal yang berikutnya. Dalam sebuah proses pembelajaran, seorang guru akan melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan teori pembelajaran behaviorisme. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah, oke, jadi ini langkah-langkahnya ya. Ini cukup menghafal ya, teman-teman. Jawabannya mirip-mirip. Oke. Oke, ini ada beberapa materi, teman-teman ya. Yang pertama itu adalah humanistik. Nah, ini poin-poinnya saja, teman-teman ya. Humanistik intinya mengidentifikasi topik-topik pelajaran yang memungkinkan akan melibatkan siswa untuk dapat belajar secara aktif. Peserta didik diberi kebebasan untuk bergerak di ruang kelas,
bebas menyampaikan pendapat, tidak dilarang berbicara berkaitan dengan materi pembelajaran, tidak pengelompokan atas dasar kecerdasan, menghargai kreativitas, mendorong prestasi, memberikan kebebasan belajar pada peserta didik. Jadi intinya mengidentifikasi ya topik pembelajaran yang mungkin melibatkan siswa belajar secara aktif. Oke, jadi sini kalau yang ini sudah ada ya. Ini ada mengidentifikasi topik, berarti ini pasti humanisme, humanistik atau humanisme sama aja ya. Humanistik di situ. Oke. Kemudian di sini konstruktivistik ya, konstruktivistik. Wah, susah bacanya ya. Menemukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif ya. Ini ada contoh-contoh ya kan, disertai contoh-contoh dan melakukan generalisasi atau menyimpulkan. Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, tugas, sebagainya untuk dipelajari siswa, memberikan waktu dan kesempatan untuk menceritakan pengalamannya agar menjadi murid yang lebih kreatif dan imajinatif. Oke, kalau kita cek ya teman-teman, what up jiwa? Oke, kita cek apakah sebentar ya. Topik-topik yang dapat dipelajari siswa secara induktif dari contoh-contoh ya. Ini generalisasi. Ini konstruktivis ya. Konstruktivis tik ya, konstruktivistik. Oke, mantap jiwa ini ya. Bukan ya, berarti kan kita nyarinya kan behavioristik. Oke, lanjut. Kalau behavioristik itu menjelaskan materi dengan menjadi kategori dalam bentuk kecil seperti topik, poin bahasan, dan subpoin, melepaskan rangsangan stimulus ke siswa. Menjelaskan kategori dalam bentuk kecil, ini sama teman-teman ya, seperti topik atau subtopik. Berarti jawabannya yang C ya, behavioristik ini, behavioristik. Mantap. Oke. Yang D, coba kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berbagi pengalaman terkait materi. Tadi apa nih? Memberi kesempatan. Memberi kesempatan. Ini ya, kreatif ya, konstruktivistik ya, konstruktivistik. Ini konstruktivistik ya. Nah, ini konstruktivistik. Oke. Kemudian mengembangkan metode pembelajaran yang merangsang kreativitas dengan cara berpikir siswa. Sebentar, ini kognitivistik ini bagaimana ini? Penyajian materi disusun dengan pola logis sederhana, kompleks, menggunakan sebuah besar diri beserta kontekstual. Ini juga konstruktivistik ya teman-teman ya. Ya kan? Kreativitas dan cara berpikir ya. Tadi ada ya kreativitas dan cara ya, konstruktivistik ini juga sama ya. Konstruktivistik sama ya teman-teman ya. Oke, soal yang terakhir. Ini ada teori belajar Brunner ya, penemuan terbimbing. Apabila seorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Nah, ini perbandingan ya. Jadi kita membandingkan sesuatu dengan dunia nyata seperti itu ya. Contohnya kita katakanlah 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Nah, kita nggak bisa ke sini dulu ya kan. Kita pakai benda, katakanlah 1 lingkaran ya kan, atau kelereng. Nah, ini kalau dihitung berapa? 2. Nah, seperti ini. Ini contoh sederhana ya teman-teman ya. Jadi tidak bisa seperti itu, harus ditemukan secara runtut ya kan, makanya penemuan terbimbing. Oke, di sini ada teori Brunner, ada 3 tahap ya. Yang pertama enaktif, ikonik, dan simbolik. Oke. Kalau enaktif itu 0 sampai 2 tahun, seorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitar. Artinya dalam memahami dunia sekitar, anak menggunakan motorik atau memanipulasi benda yang konkret, misalkan melalui gigitan, sentuhan, pegangan, dan sebagainya. Sebenarnya tidak tadi ya, tidak tadi kan visualisasi ya, perbandingan ya intinya, membandingkan sesuatu ini. Lah kalau ikonik 2 sampai 4 tahun, seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Maksudnya dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui bentuk perumpamaan, tampil, dan perbandingan. Nah, sudah jelas ya, ini berarti tadi jawabannya ikonik ya.
Mantap jiwa. Oke, ini jawabannya ikonik yang A ya, teman-teman ya. Sorry. Apa? Bukan ikonik tadi ya. Apa? Enaktif ya kalau nggak salah sebentar. Ikonik. Oh ya, ikonik ya. Perbandingan. Kalau yang simbolik itu sudah mampu ide gagasan yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika, dalam memahami dunia sekitar, simbol-simbol bahasa dan logika. Enggak ya. Tadi kan perumpamaan ya, perbandingan, perumpamaan atau perbandingan. Berarti ikonik ya, ikonik yang A jawabannya ya. Oke, ikonik yang 2 sampai 4 tahun ya di sini. Ini juga nggak mungkin tahunya juga ini cukup hot ya soalnya karena kalau tidak pernah membaca ini nggak bakal bisa ini teman-teman ya. Jadi inti-intinya saja teman-teman pahami Burner itu seperti apa, biasa seperti apa, asimilasi itu seperti apa ya kan. Humanistik seperti apa, konstruktivistik itu seperti apa, behavioristik seperti apa. Wah, banyak sekali. Oke, tetap semangat teman-teman ya. Masih ada waktu 1 bulan. Oke, seperti itu dulu pembahasan soal dari Capricorn. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya tetap semangat dalam belajar, belajar terus sampai sukses. Oke, salam semangat dari Capricorn. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.